Kalau datang ke Maluku, jangan lupa kakak, datang ke Pulau Seram. Ini pulau toh di mana kampung beta berada. Ale itu artinya kamu. Ini bahasa tanah. Bahasa yang selalu bikin ingat katong pada tanah leluhur. Kalau mau ke Seram, Ale harus nyebrang dari Ambon. Ambon itu ibu kota Maluku, provinsi yang terdiri dari banyak pulau. Dan Seram adalah pulau terbesar yang ada di sini. Dua jam naik kapal, Ale sampai sudah di Seram. Bagi orang Maluku toh, Pulau Seram itu titik awal. Dari sini, nenek moyang katong berasal. Itu sebabnya Pulau Seram dijuluki Nusa Ina. Nusa artinya pulau, sedangkan Ina artinya ibu. Ini yang bikin katong semua basudara. Dari Maluku Utara, Lease, sampai Maluku Tenggara jauh. Yang ada beda. Maluku satu darah toh. Beta, Aji Rumah Soreng. Sebulan sekali, beta datang ke Pasar Binaya. Ini pasar paling lengkap sudah. Barang-barang yang ada di kampung ada di sini. Ya, beta orang kampung kakak. Beta pun rumah jaraknya 3 jam dari sini. Biarpun jauh toh, tapi itu tempat spesial. Semua ada ceritanya kakak. Ini dia desa Sawai. Beta pun kampung halaman. Adanya di tepi Teluk Sawai. Orang Sawai itu macam orang beruntung. Laut di sini selalu tenang. Mau musim angin barat kah ataupun angin timur, nelayan Sawai bisa melaut dengan aman. Ada satu hal lagi yang bikin tanah beta ini istimewa. Pulau Seram punya jenis burung endemik yang paling banyak di Indonesia. Endemik itu toh artinya asli kakak. Cuma ada di sini jenisnya. Kalau mau bukti, mari ke sini. Hampir sepanjang hari, nyanyian burung kasawai bakal menemani. Ini nyanyian alami. Beta jamin, Ali bakal suka. Ali tahu kenapa? Yang seperti ini, Ali yang akan bisa temui di kota. Ali masih ingat kaseng, lagu burung kakak tua. Ini lagu seperti lagu Nusantara. Populernya ya dari sini. Sebenarnya toh, lagu itu pun asal dari bangsa Portugis. Dong adalah bangsa Eropa pertama yang menginjak tanah Maluku. Lagunya boleh dari mereka, tapi liriknya sudah diganti. Disesuaikan dengan keadaan waktu itu kakak. Saat burung kakak tua masih baik di Maluku. Sekarang ini toh jumlah burung kakak tua semakin sedikit. Ini semua akibat ulah para pemburu. Mereka ambil kakak tua, lalu dijual hingga ke luar negeri. Makanya, katong orang Sawai mau selamatkan mereka. Di sini juga ada rehabilitasi khusus buat burung endemik. Satu hasil sitaan yang batal diselundupkan, katong pelihara. Kalau biasanya orang pelihara burung supaya jinak, seng di sini kakak. Justru burung-burung ini katong liarkan kembali. Satu saat mereka harus bisa kembali ke habitatnya, kembali terbang dan mencari makan di alam bebas. Katong punya cita-cita, katong punya anak cucu nanti harus bisa juga melihat burung kakak tua. Jangan sampai punah karena keserakahan manusia. Orang Seram memang paling bangga dengan kakak tua, terutama kakak tua Seram.
100% burung asli pulau tercinta. Kakatua seram pun nama latin Kakatua moluccensis. Ini tuh cirinya, pung jambul warna jingga. Di Papua dan Ternate, Kakatua juga ada. Tapi yang jambul jingga cuma ada di kampung beta kakak. Hutan dekat tempat beta tinggal menjadi rumah yang menyenangkan buat burung endemik ini. Pohonnya besar-besar dan tinggi-tinggi. Antara satu pohon dengan pohon yang lain tumbuh saling berdekatan. Dalam hutan menjadi teduh, sebab panasnya matahari terhalang dedaunan. Tahun 90-an, ramai orang berburu memang. Katanya, burung dari sawah itu harganya paling mahal di kota. Woi, ini bahaya. Kalau banyak ditangkap, nanti burung dari Maluku sing ada yang tersisa. Sekarang sing ada lagi itu. Pemerintah mendekati warga supaya berhenti ambil burung. Polisi hutan dari Taman Nasional juga tinggal di sini untuk rutin patroli. Orang kampung bahkan juga dilibatkan untuk menjaga hutan. Akses sungai adalah salah satu jalur patroli sebelum masuk ke hutan. Namanya Sungai Salawai. Sungai ini bermuara langsung ke Teluk Sawai. Oleh sebab itu hati-hati, bisa baik buaya muara. Ini salah satu buaya yang paling buas. Mencari lokasi tempat burung bersarang harus punya kuping yang awas. Petunjuk cuma didapat dari suara kicau burung. Beta sing terlalu jago mendeteksi burung. Tapi teman beta, Om Buce ini, 10-an tahun berurusan dengan burung-burung liar. Beta hanya bantu Om Buce saja. Sulit sekali kalau lihat dari bawah. Oleh sebab itu, warga kampung berswadaya membuat platform. Ini sejenis rumah pohon, biasa dipakai untuk mengamati burung. Sekarang ini platform juga jadi salah satu tempat favorit turis kalau wisata ke Sawai. Waktu yang paling tepat mengamati burung adalah pagi atau sore hari.
Ketinggian platform disesuaikan dengan kebiasaan burung membuat sarang toh. Ada yang kasih cerita kakak, kenapa beberapa jenis burung hanya ada di tanah Maluku. Seorang peneliti dari Inggris abad ke-19 pernah membagi tipe fauna di Nusantara. Dong punya nama Alfred Russel Wallace. Dong bilang tipe alam di sini masuk dalam kawasan peralihan. Kawasan ini agar diberi nama Wallace sesuai dengan dia pun nama. Ini yang buat kategori fauna dari tanah Maluku beda dengan tipe fauna Asia seperti di Jawa dan Sumatera, ataupun tipe fauna Australia seperti di Papua. Oleh sebab itu, beberapa jenis burung endemik seperti kakatua atau nuri hanya ada di sini toh, sing ada lagi di belahan dunia manapun. Ini beta kasih unjuk dari atas sini. Yang sulit dilihat ada burung betet, bayan, dan nuri seram. Kakak, cerita tentang beta pong kampung bukan soal burung saja. Sebagai kampung nelayan, so pasti toh keahlian mencari ikan katong punya. Ini buktinya, kalawai menombak ikan yang katong lakukan untuk menghabiskan malam. Tombak ikan dengan kalawai seng butuh lagi umpan. Yang penting kakak, hanya kemampuan bidik ikan dengan tepat. Sederhana sekali toh kakak. Ada banyak jenis ikan yang biasa katong dapat. Ini dia salah satunya, ikan buntal. Katong di sini toh bilang ikan duren karena dia pun bentuk seperti buah durian. Dong juga pun rasa daging paling enak ke. Beta pung kampung
memang sangat populer sebagai tujuan wisata di Nusantara. Tapi sebenarnya Katong punya banyak sejarah di sini. Sebagai salah satu tanah di Nusantara yang pertama kali diinjak oleh bangsa Eropa. Kearifan lokal orang Maluku lahir di sini. Ini jadi sebab perairan Teluk Sawai lebih banyak dikunjungi peneliti. Mike salah satunya. Dong adalah mahasiswa Amerika yang sudah tinggal di sini hampir setahun. Mike meneliti perkembangan budaya masyarakat. Dong bilang antropolog. Beta yang terlalu mengerti juga itu. Hanya beberapa kali saja beta suka antar Dong putar-putar ke lokasi penelitiannya. Ingin mau melihat tempat Asarbia? Asarbia. Iya, silakan. Boleh. Boleh. Mike, kasih beta cerita, kenapa Dong bikin penelitian di sini? Karakter masyarakat dan alamnya mirip di tanah Papua, tempat Dong lahir. Tapi Dong lebih pilih di sini, sebab masyarakatnya lebih terbuka. Selamat siang, Mama Moni. Sedang bikin apa? Asarbia. Oh, Asarbia dari hari Sabtu kemarin. Sama mama-mama mengambil bia di pulau. Menurut Ya. Dong, Belum meneliti kegiatan masyarakat itu penting sudah. Sebab bisa Kapan jadi kering? petunjuk bagaimana budaya dan sistem ekonomi masyarakat bisa berkembang. Karena belum kering. Belum kering. Besok sudah kering. Iya, Boleh saya timbang besok saja? boleh. Boleh. Terima kasih ya. Halo. Duduk Pak. Terima kasih ya. Aji dari mana? Dari Bapak Buce Bapak punya rumah. Kuce. Menurut saya mungkin sagu lebih susah, pekerjaan yang lebih susah. Tetapi kalau mengambil bia lebih kotor, ada banyak becek ya, gitu. Sagu adalah salah satu yang Mike teliti. Dong bilang sagu adalah sejarah penting buat orang Maluku. Sagu di sini nanti Jauh sebelum ada padi, di sini. nenek moyang Katong so konsumsi makanan kuno ini. Katong di sini menyebut sagu dengan sebutan ela. Masyarakat rata-rata mengolah sagu di tepi sungai. Ini ada alasannya kakak. Sebab sepanjang sungai Salawi ini ditanami pohon sagu. Supaya lebih menghemat tenaga, mulai dari ambil dan angkut bahan bakunya, jadi langsung olah saja di lokasi. Ini beta kasih tahu dari mana asalnya sagu yang Katong makan. Semuanya itu toh dari batang pohon sagu yang sudah dihaluskan, kemudian diambil sarinya. Caranya, ela atau sagu tinggal diperas saja kakak. Kalau sekarang, sagu yang dimakan saja. Warga suka juga jual ke pasar. Sagu punya peranan penting bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia bagian timur. Orang di Jawa boleh makan beras, Katong di sini makan sagu. Ini salah satu olahannya, namanya sanoli. Makan sanoli wajib pakai ikan bakar. Sebab ini ada tradisi toh sebagai makanan pagi hari yang menyambut para bapak ketika pulang melaut sambil bawa ikan segar. Mantap Ale juga harus coba kalau Ale datang ke sini.
Kalau pagi, ada kebiasaan makan sanuli. Saat senja mulai datang, Katong ada kebiasaan lain. Ini namanya asin nahu. Cerita beta pengeluru kampung, konon kolam asin nahu ini berasal dari mata air tawar. Saat air laut pasang, kolam pun tercampur dengan air laut. Sehingga air dalam kolam seng lagi tawar, asin sudah. Oleh sebab itu toh, Katong bilang di sini asin nahu. Dia pun arti air tawar yang rasanya asin seperti air laut. Tapi bagi Katong, arti asin nahu lebih dari sebuah kolam mata air. Ini adalah sumber kehidupan Katong. Sejak beta lahir, seng pernah kering. Begitu juga cerita turun-temurun yang beta dengar dari beta pun orang tua. Ini adalah tempat Katong semua menjalin keakraban dan memulai kehidupan. Suasana seperti ini lebih mahal dibandingkan tempat indah sekalipun. Ini cerita dari beta pun tanah lahir. Tanah yang bikin beta burung kakak tua seram karena kearifan warganya. Beta pun tampa di mana kekayaan alam berpadu selaras dengan masyarakat. Sing ada lagi kampung istimewa seindah beta pun kampung. Beta bangga. Indonesia bagus.